Halo, nama saya Gabriela Karen Davis dari kelas 12 IPA 3. Pada hari ini saya akan melakukan ujian praktek pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum kita langsung ke ujian prakteknya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari yang cerah ini Tuhan. Kiranya sebentar kami akan melakukan ujian praktek Tuhan. Biar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, biarlah berjalan lancar dan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi saya akan membacakan cerita tentang Ayub. Ayub adalah salah satu tokoh terkenal dalam Perjanjian Lama. Ayub dikisahkan sangat takut dan setia kepada Allah. Maka dari itu, Ayub dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Melalui musibah dan bencana yang dialaminya justru malah menguatkan iman dan kepercayaan Ayub terhadap Allah. Berbagai macam bencana yang dialaminya, Ayub tidak terpengaruh tentang kepercayaannya kepada Allah. Dan dalam penderitaan Ayub, dia selalu taat dan setia kepada Allah, sehingga Allah sangat senang terhadap Ayub. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyatakan penghargaan yang begitu besar kepada Ayub telah diberikan Allah sendiri, karena dalam hidup Ayub ia selalu taat kepada Allah. Dan dalam Alkitab, Ayub dibahas atau diawali dengan sejarah singkat mengenai seorang yang sangat saleh dan patuh pada Tuhan. Ayub benar-benar menjadi contoh yang baik bagi kita sebagai manusia, karena Ayub merupakan seorang tokoh yang diceritakan baik, memiliki karakter yang suka menolong, serta mempunyai harta yang banyak. Ayub dikisahkan baik dalam cerita ataupun dalam kitab suci mempunyai ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, sehingga Allah sangat senang pada Ayub. Dalam hal ini, kita akan merefleksikan pengalaman atau cerita serta kisah tokoh ini untuk merefleksikan ketaatan dan kesetiaan Ayub dan mengaitkan dalam hidup kita di zaman yang semakin modern ini. Sejauh mana kita meneladani dan menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai manusia, yaitu ciptaan Allah, menjalankan kehendak dan keperuntusan Allah dalam hidup kita. Ayub diceritakan sebagai orang yang sangat kaya, yang diberkati Allah dan mempunyai begitu banyak peliharaan seperti kambing domba, unta, lembu, keledai, dan dia juga mempunyai banyak karyawan atau pegawai untuk mengurusi peternakannya. Ayub juga mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka bertumbuh dengan besar dalam kasih Allah, sehingga keluarga Ayub menjadi sungguh bahagia. Bahkan Allah sangat senang dan sangat bangga kepada Ayub karena ia sungguh hidup benar dalam kehendak Allah. Anak laki-laki Ayub biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka juga diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Tentu hal ini sangat baik, karena dalam kebiasaan seperti ini akan terjalin hubungan yang sangat harmonis di antara mereka. Setelah pesta berlalu, ada kebiasaan yang dilakukan Ayub, yaitu untuk menguduskan anak-anaknya, karena ia takut anak-anaknya akan jatuh dalam dosa dalam pesta ini. Yang dilakukan oleh Ayub kepada anak-anaknya sangat taat dan setia kepada Allah, yaitu merupakan tanggung jawab Ayub terhadap anak-anaknya yang menjadi contoh yang baik untuk ditiru atau dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Allah melihat bahwa Ayub benar-benar taat dan setia kepadanya. Meskipun Ayub ditimpai malapetaka yang membuatnya menderita, ia tidak kehilangan arah hidupnya. Ia tidak hilang imannya kepada Allah, dan dalam hal ini Ayub menunjukkan bahwa sikap setianya dan imannya kepada Allah tidak bisa digantikan atau diganggu dengan sesuatu yang berbau duniawi. Sikap inilah yang menjadi impian bagi kita untuk selalu beriman kepada Allah, karena Allah percaya bahwa setiap murid-muridnya yang percaya kepadanya atau setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya akan mendapatkan hasil yang terbaik, dan Allah akan menyelamatkan dan memberikan kedamaian abadi bagi setiap manusia. Sikap Ayub yang setia dan selalu menerima kehendak Allah dalam hidupnya adalah di mana pada saat ia menerima malapetaka dari sang iblis yang ingin menggoyahkan iman Ayub kepada Allah. Namun, sikap dan kepribadiannya tidak dapat diganggu dan tidak dapat dipengaruhi oleh iblis. Sebab Ayub tetap selalu setia pada pihak Allah. Sehingga Allah sangat senang kepada Ayub dan memberkati di akhir penderitaan yang dia alami. Dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita lalai akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Ayub memberikan contoh yang baik bagi kita, dan dalam kisahnya dia selalu menantikan kehendak Allah dalam hidupnya dan selalu percaya kepada Allah yang telah memberikan hidup bagi kita. Kesabaran dan ketekunan Ayub dalam menjalani penderitaan yang dialaminya memang sangatlah susah.
Tetapi Allah tidak membiarkan beban atau penderitaan kita melewati batas kemampuan yang kita miliki. Begitupun dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dalam dukanya, ia tetap setia kepada Allah meskipun ia rela kehilangan anak-anaknya. Berkat kesetiaan dan pendiriannya yang saleh, Ayub dapat melewati masa-masa suramnya dan menerima kembali harta kekayaannya berlipat kali ganda. Dalam hal ini, Ayub yang menderita menjadi hidup bahagia atas kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah, karena Allah selalu mengasihi dan menolong hambanya yang menderita. Memang kesetiaan dan ketaatan sangat sulit untuk dilakukan dalam hidup kita sehari-hari, karena mempercayai sesuatu yang tidak terlihat sangat sulit, bahkan ragu-ragu pasti ada di dalam hati dan pikiran. Tapi berbeda dengan Ayub yang hanya mendengar dan mempercayai kuasa Allah, yang menakjubkan, Ayub percaya penuh dengan kuasa Allah. Ayub menerima pembebasan dan juga menerima kembali apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Tentu itu semua berkat ketekunan dan kesetiaan Ayub kepada Allah. Iman dan kesetiaan Ayub kepada Allah tidak bisa tergantikan, karena Ayub merupakan hamba kesayangan Allah dan Allah juga menyayangi dia. Kesetiaan Ayub terhadap Allah membuktikan bahwa Ayub bisa melewati segala situasinya sulitnya dengan baik, dan Allah menyembuhkan serta memberikan segala harta miliknya berlipat kali ganda dari yang ia punya sebelumnya. Kesetiaan yang ditunjukkan Ayub dalam hal ini adalah iman yang tidak pernah pudar dalam dirinya, dan jika Ayub memiliki iman yang lemah pada saat itu dan memiliki pribadi yang lemah, mungkin saja ia dapat mudah terpengaruh oleh suasana yang dihadapinya pada saat menerima malapetaka dari iblis. Tetapi malah sebaliknya, karena Ayub memiliki iman kepercayaan yang kuat kepada Allah, maka ia dapat melewati dan mengakhiri semua penderitaannya dengan baik, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Ayub memberikan contoh dan teladan bagi kita di mana ia menunjukkan iman dan kesetiaannya, meskipun ia memiliki penderitaan yang tiada bandingnya. Bahkan mungkin penderitaan yang dialami Ayub di luar kemampuannya. Namun, sikap yang ditunjukkan Ayub bukanlah sikap yang gampang menyerah, namun ia tetap menerima kehendak Allah atas dirinya. Jadi, sikap dan kesetiaan Ayub merupakan suatu teladan yang perlu kita tiru dan kita hidupi di dalam hidup ini, supaya setiap titik langkah kita, biarlah Allah yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita dan selalu memberkati kita. Jadi itu merupakan cerita yang saya bacakan. Kemudian saya akan memberitahu tentang ringkasan yang saya dapat dari cerita tersebut. Cerita tersebut menceritakan tentang Ayub, yaitu seorang hamba Allah yang sangat setia kepada Allah. Mulai dari hidupnya yang memiliki banyak harta dan memiliki kekayaan, dia tetap setia. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan satu malapetaka dari iblis. Tetapi hal yang dapat kita contoh dari hidup Ayub adalah dia yang selalu taat walaupun dalam keadaan susah. Dia juga selalu setia kepada Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, di saat istrinya sendiri pun sudah memberitahu supaya Ayub mengutuki Allahnya, tapi Ayub tidak terpengaruh dan Ayub tetap setia kepada Allah untuk tetap menyembah dan berbakti kepada Allah. Karena Ayub yakin segala sesuatu yang dari Allah, segala sesuatu kesetiaan yang telah dia berikan kepada Allah, pasti Allah akan menggantikan segala sesuatunya berlipat kali ganda, dan ia akan mendapatkan segala sesuatunya tepat pada waktunya dan berlipat kali ganda. Semua itu dapat dibuktikan setelah sekian lama Ayub mengalami malapetakanya. Ia kembali mendapatkan harta bendanya, kekayaannya semuanya berlipat kali ganda langsung dari Allah. Kemudian ia tetap memiliki iman yang kuat, dan salah satu yang dapat kita ambil dalam cerita Ayub ini adalah segala kesusahan yang kita alami mungkin tidak sebentar atau memiliki waktu yang lama, tapi kita harus percaya pasti suatu saat Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik tepat pada waktunya, bukan yang tercepat namun yang paling tepat. Sebelum kita menyelesaikan ujian praktek pada hari ini, saya akan menyanyikan satu lagu, yaitu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah melancarkan ujian praktek pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatunya Tuhan hanya untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati juga, berikan kami nilai yang terbaik Tuhan, dan Kau tempatkan kami di PTN yang terbaik. Kau tempatkan kami Tuhan di universitas yang terbaik yang hanya dari-Mu Tuhan. Kau berkati juga guru-guru kami Tuhan, biarlah mereka semua juga selalu memuji muliakan nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin. Makasih, dadah.